Ada ungkapan begini, ungkapan politik, tidak mungkin mencari pemimpin yang baik, benar, dan jujur. Namun kalau mencari pemimpin yang ideal, itu mungkin. Di dalam hal saat ini, nggak mungkin kita mencari pemimpin yang baik, benar, dan jujur. Kamu harus memaklumi ini. Pemimpin yang ideal yang memungkinkan. Ideal dapat dirumuskan kemudian disepakati sesuai dengan interpretasi atau pemikiran masing-masing kelompok atau golongan. Dalam kurung partainya masing-masing. Kita nggak skeptis loh ya. Yang dirumuskan oleh kelompok atau partai itu apa? Yang punya uang umpamanya, yang bisa mencari sponsor umpamanya, kan begitu. Lebih parah seandainya enek sing bisa pinter membuli, pinter berbicara, ora peduli duwe fakta apa enggak, yang penting bisa membalik omongan orang, pinter debat, pinter ngelok-ngelok nih, pinter menjatuhkan, pinter mencari celah kekurangan. Semakin pinter mencari celah kekurangan, maka memungkinkan untuk menjadi pemimpin yang idealis menurut partai tertentu. Kan bisa jadi begitu. Sebab ben enek wong pinter ngomong, itu langsung beberapa kelompok partai itu, wah dia bakat menjadi politikus. Jadi dengan kata lain, oh pembohong, dia bakat menjadi politikus. Kan begitu. Faktanya kan bisa jadi seperti itu. Fakta bisa jadi kan begitu. Ini kan nggak ngeritik, kita kan ngomong general. Kalau seandainya dianggap ngeritik, partai apa, ya biar ngoreksi masing-masing kan gitu. Tapi yang jelas bahwa pemimpin yang baik, benar dan jujur, itu di dunia politik nggak kita temukan, nggak akan kita temukan. Logikanya begini loh, kalau seseorang itu jujur dan benar, pasti tidak ingin terkenal. Kenal karepmu, gak karepmu, ini ya penak, ngono. Mesti gak ketahuan gitu loh. Nek sing pengen duwe ambisi, wi ideal mesti masuk ya kan gitu lah. Logikanya kan begitu. Karena di Quran, di hadis, yang mencari pemimpin itu kan bukan dirinya yang mengajukan. Tapi dalam demokrasi, dirinya kan harus mengajukan, dirinya yang mengajukan. Kalau di dalam agama-agama, yang mengajukan bukan dirinya, komoditas itu. Kecuali kalau sudah memang jadi pemimpin, kemudian mengkonstruksi untuk program, itu kan lain. Jadi pemimpin ideal yang dapat dirumuskan oleh kelompok atau partai itu ideal. Karena ideal di sini bisa dirumuskan, diperspektifkan, diinterpretasikan gitu. Disepakati, mungkin biaya, mungkin ini dapat melobi, dapat ini. Jadi tidak membutuhkan pemimpin yang jujur. Jadi kalau kamu jadi pemimpin kemudian mengatakan, wah saya nggak bisa itu, kalau itu dijalankan, ya nggak jadi kamu. Nggak jadi kan gitu. Pemimpin yang baik, jujur, benar, dan kedua kalinya. Pemimpin yang baik, benar, dan jujur. Jujur seperti apa sih? Baik seperti apa sih? Quran saat menyebut baik itu ada 5 pola. Baik dalam pengertian thayyib juga baik dalam pengertian aksan juga baik. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah jadikan saya di dunianya juga baik kan gitu ya. Soleh juga dimaknai baik, ma'ruf, arif, qaul ma'ruf, perkataan yang baik itu lebih mulia, lebih baik daripada kita tidak memaafkan gitu. Kemudian baik dalam pengertian khair, katakanlah minimal prasyarat ini kalau hati nuraninya berfungsi dulu. Kalau enggak, seideal apapun, seharusnya kasus yang sudah ada seharusnya menjadi memori bagi rakyat kita seharusnya loh ya. Tapi aneh menungso, hanya beda orang itu dianggap beda begitu. Jadi peristiwa sejak pertama mungkin ini ternyata beberapa periode kemudian serakah KKN muncul, beberapa periode serakah KKN muncul, periode serakah KKN muncul terulang lagi. Tapi sebelum dia terpilih disubyo-subyo, diagung-agungkan kan begitu. Faktanya kan begitu. Ada calon 1, calon 2 diagung-agungkan tuh. Boso jadi enek semuni menyesal dan seterusnya. Kemudian terus terulang lagi, memunculkan lagi. Ini pasti hebat. Ya terulang lagi lah. Kenapa? Saat hati nurani itu tertutup, hati sanubari atau tidak berfungsi, karakter dasar yang tampak baik memang akan muncul. Saat belum menjadi pemimpin, saat belum menjadi penguasa, tidak akan pernah mengetahui bahwa dirinya itu akan pasti larut dengan keadaan dunia. Kita ngomong untuk manajemen kita loh ya. Kita ngomong untuk manajemen kita, sehingga tidak dimaksudkan untuk mengkritik. Dari pada saat
kalau saya mau ngeritik ya tajam banget gitu loh kita, tapi kita kan nggak ingin kan gitu ya, karena saya tidak ingin mempengaruhi otak kamu menjadi kotor akibat omongan saya gitu. Sing ngerokok kan aku dhisik dhewe gitu loh, ngotori otak. Jadi pada saat hati sanubari itu belum yang berfungsi, saat kita belum meraih sesuatunya, itu biasanya pertimbangan kenuranian, pertimbangan tentang benar, jujur, dan adil itu batasannya nggak jelas, parameternya nggak jelas. Sehingga pada saat masih kampanye, oh hebat, jalanmu tak aspal, nanti kemudian semua motor saya subsidi, wong ayo bareng-bareng hamil, umpamanya kan begitu. Nanti kan juga disubsidi gratis upah mal itu. Ini kalau ternyata sama, ini ketepatan sama saja, gitu kan sinetron biasanya begitu, hanya sama saja, tapi tidak dimaksudkan. Saya nggak tahu ada apa enggak kalau seandainya ada faktanya ketepatan sama. Jadi kemudian apakah jadi jamin begitu lah? Ada batasannya. Setelah jadi akan bertahan hanya beberapa kurun waktu saja. Kenapa? Karena yang bersifat abadi di dalam suatu fungsi yang bersentuhan dengan Tuhan itu hati nurani. Saat hati sanubari yang berfungsi ada batasnya. Sebenarnya aslinya hanya 3 tahun begitu loh. Jadi penguasa 3 tahun itu jane ket awal jane, tapi kita keluarannya itu biasanya nek wis jadi penguasa plek tahun mulai ketiga atau keempat itu sudah mulai pikirannya piye supaya langgeng, bagaimana supaya dapat menumpuk harta kan gitu. Bagaimana supaya itu mulai pikiran-pikiran itu mulai muncul gitu. Sistem demokrasi dibatasi 5x2 di Indonesia. Jadi pada saat di awal-awal presiden seumur hidup itu karena setelah benar-benar menduduki ternyata seperti itu, karena batasan fungsi hati sanubari dan hati nurani ini yang dapat mengurai tentang akal berhubungan dengan hati nurani sebagai ratu, akal sebagai panglima dengan pasukan pendengaran, penglihatan, organ